Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 902 Kuil Dewa Neraka. Asap darah hijau itu bagai kembang api yang menyembur. Di dalam gua yang begitu besar sangat hening, hanya tersisa asap darah yang menurun dari langit dan memenuhi ruang kosong. Pertarungan yang berlangsung lama ini akhirnya juga berakhir. Raja mayat yang memimpin satu hutan neraka tersembunyi pun mati di tangan Dimas Wu. Komandan raksasa mayat yang menonton dari samping termenung dan terkejut. Hari penuh perubahan ini datang terlalu mendadak, sehingga ia tidak ada persiapan. Detik sebelumnya, ia melihat Raja Mayat kembali dari dunia pikiran Dimas Wu dan mengira Raja Mayat memperoleh kemenangan terakhir, sehingga ia sangat bahagia dan semangat. Tapi kebahagiaan ini hanya bertahan untuk waktu yang singkat, lalu ia pun menemukan naga hitam iblis yang terus mengikutinya dari belakang dan langsung membunuh Raja Mayat yang terhebat di hutan neraka tersembunyi. Komandan raksasa mayat menatap bengong asap darah hijau yang menjatuh ke bawah. Tatapannya telah dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kekecewaan yang dalam. Hatinya juga muncul perasaan yang sangat kuat. Entah bagaimanapun, ia masih tidak dapat percaya bahwa Raja Mayat yang paling ia hormati dan kagumi itu bisa-bisanya mati di hadapannya dengan cara melenyap seperti itu. Bagi ia, hal tersebut sungguh mengejutkan. Lah terus termenung dan lama untuk tersadar kembali. Taoti juga sangat terkejut. Kemunculan naga hitam iblis yang mendadak itu membuat Taoti seketika tidak dapat menyadari bahwa itu merupakan wujud perubahan Dimas Wu. Hingga saat ini, melihat Raja Mayat yang terhancurkan, Taoti baru menyadari bahwa naga hitam iblis yang sangat kuat ini adalah Dimas Wu yang terus menciptakan keajaiban. Dimas Wu sekali lagi memberi pukulan terdalam untuk Taoti. Di saat yang sama, ia juga memberi kejutan yang terbesar untuknya. Awalnya ia mengira Dimas Wu telah terbunuh oleh Raja Mayat di dalam dunia pikiran. Sebenarnya kemungkinan ini jelas semakin besar, karena sebelum masuk ke dalam dunia pikiran, Dimas Wu telah sepenuhnya ditindas oleh Raja Mayat, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang. Tapi keluar dari dunia pikiran, Dimas Wu seperti berubah, seketika menjadi sangat kuat dan bisa-bisanya langsung membunuh Raja Mayat dalam sekali cakar. Bagaimana mungkin perubahan yang seperti ini tidak membuat Taoti merasa terkejut dan semangat? Detik ini, Taoti menemukan lagi harapan untuk hidup, apalagi harapan untuk hidup semakin terang, karena Dimas Wu seperti memiliki banyak potensi yang selamanya tidak dapat digali habis. Lah selalu bisa berubah menjadi semakin kuat di dalam pertarungan. Taoti sendiri melihat dan membuktikan adanya perubahan dan kemajuan pada Dimas Wu. Di bawah pandangan Taoti dan komandan raksasa mayat yang terkejut, tubuh naga hitam iblis Dimas Wu pun pelan-pelan menghilang. Tubuh Dimas Wu yang sesungguhnya pun pelan-pelan tampak jelas. Dengan cepat, Dimas Wu sepenuhnya berubah kembali pada semula. Lah berdiri tegak di jalur keluar gua, memandang datar asap darah hijau raksasa mayat yang pelan-pelan menghilang. Matanya sama sekali tak berperasaan. Wajahnya hanya tersisa ekspresi cuek. Tetapi auranya sangatlah kuat. Lah sungguh berubah menjadi seseorang yang berbeda, berubah menjadi raja tertinggi di puncak. Setelah beberapa saat, semua asap darah hijau pun melenyap. Di saat yang sama, racun mayat yang dibawa Raja Mayat pun ikut menghilang bersama asap darah itu dari ruang kosong dan tidak kembali lagi. Raja Mayat pun menghilang dengan bersih, tanpa meninggalkan aura apapun. Dimas Wu akhirnya menarik kembali tatapannya, melangkahkan kaki, pelan-pelan berjalan ke Taoti yang terkejut di samping. Tiba di hadapan Taoti, Dimas Wu membuka mulut berkata dengan penuh perhatian, "Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja?" Taoti langsung tersadar kembali dan membalas, "Tadi kalian masuk ke dalam dunia pikiran, aku pun mengambil kesempatan untuk memulihkan luka. Sekarang sudah baik-baik saja." Mendengar ini, Dimas Wu pun tidak tahan untuk melihat Taoti. Setelah memastikan ia baik-baik saja,
Dimas Wu baru lanjut berkata, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Apakah gua gunung ini muncul penampakan aneh? Hingga sekarang, Dimas Wu semakin yakin bahwa kekuatan aneh yang menyusup ke dalam tubuhnya itu sangatlah kuat. Adanya kekuatan ini, kemampuannya seketika meningkat banyak. Lah sungguh penasaran dari mana asal kekuatan ini dan mengapa bisa membantunya pada masa-masa penting. Mendengar Dimas Wu yang bertanya seperti itu, Tao Ti pun langsung menjawabnya dengan jujur. Sebelum kalian keluar, di sini tiba-tiba diserang gelombang kekuatan yang hebat. Kita pun tidak dapat bergerak karena kekuatan itu. Mengingat kejanggalan tadi, hati Tao Ti masih merasa takut. Tatapannya tiba-tiba berubah dan bertanya kepada Dimas Wu dengan penasaran. Ada apa? Jangan-jangan kalian juga merasakan kekuatan itu di dalam dunia pikiran. Dimas Wu mengangguk dan berkata dengan memikirkan sesuatu. Jika kekuatan itu tidak mendadak muncul, sekarang aku mungkin tidak ada kesempatan untuk berbicara denganmu seperti ini. Poin kejanggalan kekuatan itu terlalu banyak. Kekuatan itu seperti memiliki akal sendiri, bisa-bisanya menembus ruang kosong dan langsung masuk ke dalam dunia pikiran Dimas Wu dari luar, menyusup ke tubuh Dimas Wu. Semua hal ini sungguh membuat orang bingung. Selesai mendengar itu, Tao Ti pun ikut terkejut. Lah berkata dengan tidak percaya. Ada hal yang seperti itu. Jangan-jangan ada orang yang diam-diam membantumu dari belakang. Wajah Dimas Wu langsung termenung dan pelan-pelan berkata, aku juga tidak tahu. Selesai mengatakan ini, pandangan Dimas Wu tiba-tiba berubah, menoleh ke komandan raksasa mayat yang berada di sisi lain. Saat ini, komandan raksasa mayat masih tenggelam dalam rasa terkejut. Sepasang matanya masih memandang ruang yang ketiadaan itu. Asap darah hijau itu telah menghilang, tapi komandan raksasa mayat tidak dapat menerima hasil tersebut. Hingga merasakan tatapan Dimas Wu yang panas, komandan raksasa mayat baru tersadar kembali. Lah menatap Dimas Wu gemetar, lalu bermohon dengan suaranya yang sangat gemetar itu. Jangan bunuh aku. Raja mayat saja sudah mati, harapan komandan raksasa mayat yang terbesar pun tidak ada. Berhadapan dengan Dimas Wu, ia tentu tidak galak seperti sebelumnya. Bagi dirinya sekarang, Dimas Wu adalah dewa pembunuh yang paling mengerikan. Rasa takutnya pun sudah mencapai puncaknya. Dimas Wu melangkahkan kaki tanpa ekspresi yang terukir di wajah, pelan-pelan mendekati komandan raksasa mayat. Sambil berjalan, sambil bertanya dengan suara cuek, apakah hutan neraka tersembunyi kalian memiliki keberadaan yang lebih hebat dari Raja Mayat? Meskipun tidak tahu dari mana asal kekuatan itu, tapi Dimas Wu sangat yakin bahwa yang mengeluarkan kekuatan itu pasti adalah keberadaan yang lebih hebat dari Raja Mayat. Kalau tidak, Raja Mayat juga tidak mungkin dikendali olehnya, hingga tidak dapat bergerak. Ketakutan komandan raksasa mayat terhadap Dimas Wu sudah sepenuhnya masuk ke dalam hati dan terukir di sumsum tulaknya. Untuk pertanyaan Dimas Wu, ia sama sekali tidak berani untuk menutupinya dan langsung membalas dengan jujur. Tidak ada. Di hutan neraka tersembunyi, Raja Mayat yang paling terkuat. Komandan raksasa mayat telah hidup ribuan tahun di hutan neraka tersembunyi. Lah sangat yakin bahwa Raja Mayat merupakan raja terhebat dari seluruh raksasa mayat, tidak ada satupun orang yang menyainginya. Mendengar ucapan komandan raksasa mayat, Dimas Wu pun mengerutkan dahi pelan. Lah menghentikan langkah kakinya, terjebak dalam pikiran yang singkat. Tapi pada saat ini, ada sesuatu yang muncul pada komandan raksasa mayat, seperti memikirkan sesuatu. Mata hijaunya muncul sinar terang, memandang Dimas Wu dan berkata dengan agak semangat. Tapi di dalam hutan neraka tersembunyi terdapat sebuah tempat di mana Raja Mayat juga tidak berani masuk. Komandan raksasa mayat seperti sedang meminta pujian, mengetahuinya dan tidak berkata. Tempat itu adalah sebuah kuil tua yang sudah bekas lama, namanya kuil Dewa Neraka. Tapi aura positif di sana sangat berat. Kita ini sama sekali tidak bisa mendekat, bahkan Raja Mayat juga tidak berani masuk ke dalam.
Raksasa mayat berbeda dengan orang biasa. Mau kemampuan dan tubuh mereka sangat kuat, tapi mereka itu bukan manusia hidup yang biasa dan sama seperti hantu-hantu yang terbebas di luar sana, hidup di tempat tanpa cahaya. Dan hutan neraka tersembunyi itu sudah gelap dan lembab untuk waktu yang lama, sangat cocok untuk para raksasa mayat hidup. Oleh karena itu juga, mereka baru bisa hidup lama di dalam hutan neraka tersembunyi yang kelam dan tidak berani keluar selangkah pun dari hutan neraka tersembunyi ini. Mau di luar sana ada banyak darah daging yang segar untuk mereka isap sepuasnya, tapi mereka juga tidak berani melewati batas itu. Sedangkan di tengah hutan neraka tersembunyi ini terdapat sebuah tempat yang sangat aneh. Tempat ini berada di tengah hutan neraka tersembunyi, tapi sama sekali tidak cocok dengan hutan neraka tersembunyi. Hutan neraka tersembunyi itu gelap dan lembab, tetapi tempat itu memancarkan aura positif yang sangat kuat, sehingga para raksasa mayat yang kuat ini juga tidak berani menyusup ke dalam. Tempat yang aneh ini adalah kuil Dewa Neraka yang disebut komandan raksasa mayat itu. Kuil Dewa Neraka ini sebenarnya sudah sangat lama berada di dalam hutan neraka tersembunyi, sepertinya sebelum raksasa mayat muncul di hutan neraka tersembunyi ini dan tempat itu sudah membekas di sana, tidak ada satupun orang yang peduli lagi. Tidak ada satupun orang yang tahu ada apa di dalam kuil Dewa Neraka itu. Wilayah di mana kuil Dewa Neraka itu berada merupakan tempat terlarang bagi para raksasa mayat ini. Jika harus mencari keberadaan yang lebih kuat dari Raja Mayat di dalam hutan neraka tersembunyi ini, maka satu-satunya yang komandan raksasa mayat teringat adalah kuil Dewa Neraka. Mendengar kata-kata komandan raksasa mayat, Dimas Wu tanpa ragu langsung berkata, "Bawa aku ke kuil Dewa Neraka." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.